Makam itu tidak tercatat di peta desa. Nisan batunya hitam, tanpa nama, hanya tertancap miring di tanah merah yang selalu basah meski kemarau panjang. Warga menyebutnya makam Sing Dijaga. Tempat dikuburkannya seorang tokoh sakti yang semasa hidupnya dikenal kejam pada orang yang tak beradab. Setiap orang yang lewat selalu menunduk, bahkan tanpa sadar. Anehnya, burung tak pernah terbang melintasi area makam itu. Saat senja turun, udara mendadak dingin dan sunyi, seolah hutan menahan napas. Warga percaya, jika seseorang mendengar suara gamelan dari arah makam, berarti ada tamu yang tidak diundang dan sedang diingatkan dengan cara mereka. Damar, seorang pemuda kota, datang dengan niat uji nyali. Ia sengaja datang malam Selasa Kliwon sendirian, kamera menyala, senter di tangan, dan mulutnya tak berhenti melontarkan kata-kata kasar. Ia tertawa saat melihat sesajen layu di dekat nisan, lalu menendangnya tanpa rasa bersalah. Begitu kakinya menyentuh sesajen, tanah di sekitar makam seperti berdenyut. Bau anyir menyengat, bukan bau bunga, melainkan bau daging busuk bercampur tanah kuburan. Dari balik pohon terdengar suara gesekan seperti kuku menyeret tanah pelan. Tapi semakin dekat, kamera Damar menangkap bayangan berdiri tepat di belakangnya. Sosok tinggi, kurus dengan kepala menunduk patah ke samping. Kulitnya seperti retakan tanah kering, dan dari celah mulutnya menetes cairan hitam. Saat Damar berbalik, sosok itu sudah berada tepat di depan wajahnya. "Kowe orang duwe unggah-ungguh." Suara itu terdengar tanpa bibir bergerak. Seketika tubuh Damar terkunci. Ia merasakan tangan-tangan dingin muncul dari tanah, mencengkeram kakinya, menariknya perlahan ke arah makam. Dari dalam tanah terdengar jeritan banyak suara, seolah makam itu menelan mereka yang pernah melanggar. Warga menemukannya 3 hari kemudian, terduduk di atas makam dengan mata melotot dan mulut tersenyum lebar secara tidak wajar. Kukunya penuh tanah, jari-jarinya bengkok seperti dipatahkan paksa. Saat disentuh, tubuhnya dingin seperti mayat yang baru dikeluarkan dari liang lahat. Sejak itu Damar tidak pernah benar-benar pulih. Setiap tengah malam ia menggali tanah di halaman rumahnya, sambil berteriak minta dikembalikan ke tempatnya. Ia mengaku mendengar suara memanggil namanya dari bawah tempat tidurnya. Suara yang menjanjikan ketenangan jika ia mau kembali ke makam itu. Rekaman terakhir dari kameranya memperlihatkan sesuatu yang membuat warga ngeri. Saat Damar tertawa menantang, terlihat wajah-wajah manusia muncul di permukaan tanah makam. Mulut mereka terbuka lebar, menjerit tanpa suara. Di akhir video terdengar bisikan pelan, "Siji maneh." Satu lagi. Hingga sekarang makam itu masih basah oleh tanah yang terus bergerak perlahan, seolah bernapas. Warga yakin, makam tersebut bukan sekadar tempat orang mati, melainkan pintu, dan siapapun yang datang tanpa adab tidak akan pergi sendirian. Karena sebagian dari dirinya akan tertinggal di dalam tanah itu selamanya.